Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat merayakan Hari Pentakosta, saudaraku, dan firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah di perayaan kedua Hari Pentakosta ini adalah dari kitab Bilangan pasal 27 ayat 18 hingga 23. Saya akan bacakan untuk kita. Mari kita simak dengan baik. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh. Letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu." Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pergantian pemimpin sangat sering terjadi hal-hal yang menegangkan, bahkan pertentangan dan kerusuhan. Indonesia juga pernah mengalaminya. Karena itu kita harus terus berdoa agar proses pergantian pemimpin di negara kita melalui pemilu yang lalu dapat berjalan dengan mulus dan penuh kedamaian. Perikop ini juga menyangkut pergantian pemimpin bagi bangsa Israel. Mereka sudah keluar dari perbudakan Mesir dan berjalan selama hampir 40 tahun menuju tanah perjanjian Kanaan di bawah kepemimpinan Musa yang langsung dihunjuk oleh Tuhan. Namun, Musa dan Harun melakukan dosa dalam peristiwa di Meriba, Bilangan 20 ayat 1 hingga 12. Sehingga Tuhan menghukum mereka. Mereka berdua tidak diperkenankan Tuhan memasuki Kanaan, Bilangan 20 ayat 12. Dan ketika mereka hampir tiba di Kanaan, Tuhan mengingatkan hal itu kepada Musa. Namun, Tuhan memberi dia kesempatan untuk melihat dari jauh tanah Kanaan itu dari gunung Abarim, ayat 12. Dan setelah itu, Musa akan mati, ayat 13. Lalu, bagaimana nasib bangsa Israel bila Musa meninggal? Siapa yang akan memimpin mereka memasuki Kanaan? Padahal itu bukanlah pekerjaan mudah, karena mereka harus berperang menaklukkan suku-suku penghuni Kanaan. Apakah Tuhan akan menelantarkan mereka? Ternyata tidak, saudaraku. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya berjalan sendiri. Tetapi Tuhan menyediakan semua kebutuhan umatnya, termasuk pemimpinnya, ayat 17c. Demikian juga dengan kita, saudaraku, umatnya. Tuhan Yesus telah naik ke surga setelah menyediakan keselamatan melalui kebangkitan dan kenaikannya. Tetapi sebelumnya, Yesus telah berfirman di Yohanes 14 ayat 18 mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Yaitu penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Itulah Roh Kudus, Allah yang hadir sebagai roh, yang bekerja di dalam hati manusia, yang tidak kelihatan tetapi ada di mana-mana. Itulah bukti dan menjadi pegangan yang dapat menguatkan kita, saudaraku, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Allah selalu ada untuk kita dan menyertai kita. Segala hal dapat digunakan Tuhan untuk menyertai kita. Dan kita berharap pemimpin negara kita yang baru nanti dan juga pemimpin HKBP periode berikut
dapat menjadi hamba Tuhan yang benar-benar mau digunakan Tuhan untuk menyertai dan menolong kita semua umatnya ini. Dan semuanya itu, saudaraku, adalah kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Tuhanlah yang memilih Yosua menggantikan Musa. Bukan Musa, bukan pula Israel yang memilih Yosua. Tetapi Tuhan yang berkata, ambillah Yosua, ayat 18. Itulah juga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Yohanes 15 ayat 16b. Akulah yang memilih kamu. Yang perlu dari kita adalah memberi diri bila Tuhan sudah memilih dan melakukan tugas tersebut dengan sepenuh hati hanya untuk kemuliaan Tuhan. Lalu siapakah Yosua? Dari Bilangan 13 ayat 8 dan 16, nama asli Yosua adalah Hosea, artinya pembebasan atau keselamatan. Tetapi nama itu diganti menjadi Yosua, artinya Allah adalah keselamatan. Dia adalah anak Nun. Dia sudah menjadi abdi Musa sejak muda. Bilangan 11 ayat 28, yang pernah disuruh Musa memimpin pasukan melawan Amalek. Keluaran 17 ayat 9. Dan Musa harus mengingatkan Yosua bahwa Tuhan akan menghapus nama Amalek dari kolong langit. Keluaran 17 ayat 14. Ketika Musa berbicara dengan Tuhan berhadapan muka di kemah pertemuan, Yosua ada di sana. Bilangan 33 ayat 11. Yosua melihat peristiwa itu dengan mata kepalanya sendiri dan mungkin mendengarkan percakapan Musa dengan Tuhan. Tetapi yang terutama, Yosua menjadi utusan dari suku Efraim yang disuruh Musa mengintai tanah Kanaan. Dialah bersama Kaleb yang memberikan pandangan berbeda, pandangan yang positif tentang tanah Kanaan. Yang 10 orang lain mengatakan bahwa penduduk Kanaan adalah raksasa yang akan menelan habis orang Israel. Tetapi Yosua dan Kaleb memberikan motivasi yang luar biasa, mengatakan bahwa benar orang Kanaan itu raksasa. Tetapi dia katakan, mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bilangan 14 ayat 9b. Itu menunjukkan Yosua ini sangat percaya dan sangat mengandalkan Tuhan. Sehingga dia sangat percaya bahwa di balik semua rintangan besar yang menghadang, selalu ada tangan Tuhan yang lebih kuat menyertai umatnya dan akan memenangkan umatnya. Karena itu, bila menghadapi masalah yang sebesar raksasa pun, mari saudaraku, teladanilah sikap Yosua ini, yaitu selalu melihat tangan Tuhan yang akan membantu kita di setiap masalah kita, yang pasti akan memberi kita ketenangan. Lihat, bagi seorang beriman di dalam segala hal, termasuk masalah raksasa, Tuhan selalu campur tangan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan Yesus Kristus, setelah diperintahkan Tuhan, Musa pun membawa Yosua ke hadapan Imam Eleazar di depan semua umat Israel. Lalu Musa meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan perintah kepada Yosua atau melantiknya. Lalu Musa memberikan sebagian dari kewibawaan atau wewenangnya kepada Yosua. Dengan itu, maka seluruh Israel mengetahui dan harus menerima bahwa Yosua lah yang dihunjuk Tuhan menggantikan Musa memimpin Israel memasuki tanah Kanaan. Saudara-saudaraku, di ayat 18 terlihat salah satu kriteria Tuhan memilih Yosua adalah karena Yosua dipenuhi Roh Kudus Tuhan. Namun demikian, Tuhan mewajibkan Yosua harus berdiri di hadapan Imam Eleazar, agar imam itu menanyakan bagi Yosua keputusan melalui Urim di hadapan Tuhan. Artinya,
Walaupun Yosua sudah dipenuhi Roh Kudus Tuhan dan menerima segala macam kehormatan, namun dalam melaksanakan tugas barunya, Yosua tidak boleh berbuat sesuatu tanpa meminta petunjuk Tuhan. Dia harus tetap hanya mengandalkan Tuhan. Dia tidak boleh mengandalkan kemampuannya sendiri. Dan dengan demikianlah dia bisa berhasil menjalankan tugas itu. Saudara-saudaraku, benar, dengan mematuhi perintah Tuhan itu, Yosua berhasil membawa Israel. Yosua bahkan berhasil membagi-bagikan tanah Kanaan bagi semua suku-suku Israel. Dia sangat-sangat berhasil melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan embankan kepadanya. Lalu pertanyaannya, di manakah letak kemampuan Yosua yang menjadi kunci kesuksesannya? Jawabnya adalah karena Roh Kudus yang ada padanya dan karena kemauan Yosua memberi seluruh ruang hidupnya bagi pekerjaan Roh Kudus itu. Sehingga Yosua menjadi orang yang hanya mengandalkan kuasa Roh itu. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya ini menjadi pegangan bagi kita. Bagaimana supaya kita bisa sukses mengemban tugas berat yang diletakkan Tuhan di atas bahu. Melaksanakan tanggung jawab kita. Ternyata kuncinya adalah berikanlah dirimu dikuasai Roh Kudus Tuhan. Dan teruslah mau dibimbing oleh Roh Kudus itu. Jangan pernah sedikit pun hanya mengandalkan kemampuanmu. Dan dari khotbah kemarin sudah kita dengar bagaimana Roh Kudus mampu mengubah murid-murid Yesus. Yang sebelumnya adalah orang-orang biasa, orang-orang sederhana. Tetapi kemudian mereka bisa mengubah dunia dalam waktu yang sangat singkat. Mengapa? Semuanya hanyalah karena Roh Kudus Tuhan ada di dalam mereka. Dan mereka memberi diri mereka dikuasai sepenuhnya oleh Roh Tuhan itu. Demikian juga Roh Tuhanlah yang memampukan Yusuf, memampukan Daniel, memampukan Daud, dan beberapa tokoh-tokoh Alkitab lainnya. Saudara-saudaraku, di tahun Oikumene inklusif ini, Tuhan menugaskan kita untuk berangkat keluar dari zona gereja kita sendiri, keluar kepada orang-orang di luar gereja. Mereka yang tidak seiman dengan kita, kepada orang-orang korban ketidakadilan, kepada orang-orang yang termarginalkan. Kita ditugaskan untuk membagikan kebaikan Tuhan. Kata membagikan kebaikan dalam bahasa Yunaninya disebut agathos, berarti kita harus keluar dari zona aman kita supaya kehadiran kita di tengah-tengah dunia bisa menguntungkan, bisa bermanfaat bagi semua orang. Saudaraku, itu bukanlah tugas yang mudah. Untuk itulah kita harus memberi diri kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan memberikan hidup kita digerakkan, digorgori supaya hidup kita membara, memberikan hidup kita dituntun, dikendalikan oleh Roh itu. Maka kita akan mampu melakukan tugas itu secara pribadi dengan cara yang sederhana, yang mudah, dan yang murah. Misalnya, memperbanyak pertemanan dalam kasih yang tulus dengan penganut agama lain dan denominasi lain. Atau memberi mereka senyuman yang tulus yang bisa membuat hati mereka menjadi senang. Atau kita ikut dalam program-program di tingkat RT, di tingkat RW, di tingkat desa untuk membawa kesejahteraan bagi orang lain. Atau sapalah semuanya dengan senyummu yang tulus. Dan ingat, jangan lupa berdoa untuk orang-orang di sekitarmu, terutama mereka-mereka yang tidak seiman dengan kita. Dan bila memungkinkan, berilah bantuan baik moral maupun material bagi semua orang yang membutuhkan. Ikutlah membentuk tim pelayanan ke penjara, ke rumah sakit, ke pelayanan
pelayanan ke kelompok marginal. Ikutlah pelayanan ke pedagang asongan, ke pemulung, dan lain-lain. Semuanya itu bisa kita lakukan hanya bila kita memberikan dan hati kita dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami memberi hidup kami menjadi tempat bagi Roh Kudus. Dan kami memberi diri kami seutuhnya, dikuasai, digerakkan, dikobarkan oleh Roh Kudus. Sehingga kami dimampukan untuk mengemban tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Terutama tugas kami sebagai warga HKBP untuk membagikan kasih Tuhan, membagikan kebaikan Allah kepada semua orang di sekitar kami. Kuatkan kami ya Tuhan. Kami memohon, biarlah Tuhan juga turut bekerja dalam proses pemilihan pimpinan HKBP di akhir tahun 2024 ini. Biarlah Tuhan memilihkan bagi kami Yosua dari para hamba-hamba-Mu. Yosua yang baru, yang hanya mengandalkan kuasa Tuhan dan hanya menuruti perintah Tuhan dan hanya untuk memuliakan Tuhan. Demikian juga dengan proses peralihan, pergantian kepemimpinan di tengah-tengah negara kami di bulan Oktober yang akan datang. Biarlah Tuhan turut bekerja. Kiranya pemimpin kami yang baru juga, Tuhan mampukan menjadi Yosua yang baru, yang akan memimpin bangsa ini dengan berhasil karena hanya takut akan Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami umat-Mu ini. Biar kami juga berhasil mengemban tugas kami di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan atau tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan kami, oleh tempat bekerja kami, oleh negara kami kepada kami masing-masing. Sehingga kami bisa berhasil melakukannya karena Roh Kudus yang memampukan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kami seluruh umat-Mu ini satu persatu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita.